terjadi, dan tempat ini itu lahir dari sebuah iman seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Yang kita mau maknai tempat ini adalah iman. Kita mau ambil sesuatu di sini adalah iman kita. Ya. Jadi sesuatu yang kita mau lahirkan, sesuatu yang mau kita buat, sesuatu yang kita mau ciptakan adalah iman kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, nanti kita akan dengar firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan mengenai tentang iman sebesar biji sawi. Mari kita menyembah Tuhan dulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Ini tempat di mana kami mengalami kuasa-Mu, kedahsyatan Tuhan di tempat ini, Tuhan. Sesuatu yang besar terjadi di tempat ini, ya Tuhan. Engkau dahsyat, luar biasa. Iman seorang penyamak kulit telah memindahkan gunung ke tempat ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya, karena percaya. Kau yang berjanji setia. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah. Haleluya. Ku tidak akan menyerah. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Seperti lagu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji sanggup menggenapi. Iman kami bersepakat. Mari kita bersepakat dengan iman kita. Apapun yang menjadi gunung masalah kita. Gunung berbicara tentang masalah. Gunung berbicara tentang pencobaan. Gunung berbicara tentang setiap kesulitan yang kita hadapi. Mungkin ada gunung di dalam keluarga rumah tanggamu. Mungkin ada gunung di dalam pekerjaanmu. Mungkin ada gunung masalah di dalam kehidupanmu, dalam tubuhmu, sakit penyakit, pergumulan. Pada hari ini kita bersama-sama mencampakkannya ke dalam laut. Hari ini kita bersama-sama memindahkannya dari hidup kita. Amen. Keluar dari hidup kita. Amen. Masalah dalam keluargamu, masalah dalam rumah tanggamu, masalah sakit penyakitmu, masalah keuangan, masalah apapun hari ini kita berdoa bersama-sama dengan iman kita. Karena tempat inilah saksi bukti dari sebuah iman yang memindahkan gunung. Demikian juga gunung problem, gunung masalah hidup kita akan dicampakkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mendengar firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tempat ini unik Bapak Ibu. Uniknya apa? Karena penduduknya adalah bekerja sebagai pengelola sampah. Dan harus kita pahami juga, bekerja sebagai pengelola sampah itu seperti diumpamakan seperti Yesus. Yesus itu juga seperti pemungut sampah yang diolah, yang dibuat menjadi berguna. Seperti seorang pemulung mengambil sampah, kemudian mereka pilah, mereka gunakan. Seperti kalau istilah itu ada recycle, reuse, dan reduce. Dalam istilah lingkungan itu 3R. Mereka kelola, mereka bentuk kembali, bahkan dari sebuah kantong plastik atau sebuah botol aqua digunakan menjadi benda lain, menjadi tirai, menjadi kantong kresek, digunakan dalam bentuk yang lain dari bentuk sebelumnya. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus. Dia telah mengambil kita. Kita adalah sampah dosa. Dia ambil hidup kita, dia tebus kita, lalu dia lalu firman Tuhan mengatakan dia menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. 1 Korintus 5 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa menjadi milik Kristus, coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang 17. Saudara yang punya Alkitab,
atau handphone. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semua kita adalah ciptaan Kristus. Firman Tuhan berkata kita adalah ciptaan baru, Bapak Ibu. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru telah datang. Amin. 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 Nah, jadi itu yang harus kita mengerti. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-17. Ya. Ayat yang ke-19. Matius 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Perhatikan kata kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Perhatikan firman Tuhan katakan, dan tak ada yang mustahil bagimu. Seringkali kita mendengarkan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Hari ini saudara, ingat, saya tegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu, bagi kita. Amin. Orang yang percaya. Amin. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan tadi kita adalah ciptaan baru. Amin. Kita adalah milik Kristus. Amin. Yang lama sudah berlalu. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Manusia lama kita, dosa kita. Dan kita diciptakan sebagai manusia yang baru. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan berikan Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Dan firman Tuhan mengatakan dia tinggal diam di dalam kamu. Amin. Karena Roh Kudus tinggal diam dalam diri kita dan itu adalah Yesus Kristus sendiri, makanya firman Tuhan ini berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin. Karena apa? Karena Yesus Kristus ada dalam diri kita. Amin. Amin. Ya. Jadi masalah kenapa kita tidak mengalami, Bapak Ibu, tidak mengalami breakthrough, tidak mengalami terobosan, tidak mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena kita kurang percaya. Amin. Halo. Nah, kita mau lihat lagi di dalam Markus pasal 11. Ini lebih jelas lagi menegaskan. Markus pasal 11. Ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab kepada mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu. Ya, sudah dapat ya? Markus 11 ayat 23. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa saja yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, perhatikan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan kata, Amen. bahwa kamu telah menerimanya. Amin. Bapak Ibu, inilah yang seringkali kegagalan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak memahami bahwa apa yang kita doakan itu kita sudah menerimanya. Karena apa? Karena kita melihat kepada cara pandang kita manusia bahwa belum ada barangnya. Padahal itu sudah Yesus Kristus selesaikan di kayu salib. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 4. Coba kita lihat 2 Korintus 1 ayat 4. 2 Petrus maksud saya, 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu dengan jalan itu Ia, Yesus, telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Perhatikan ayat 3-nya. Karena kuasa ilahinya, ayat 3, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Perhatikan ayat 3 dan yang keempat. Ada kata telah berarti sudah. Bahwa Yesus Kristus sudah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan sangat besar. Amen. Jadi janji kesembuhan,
janji umur panjang, Amin. janji hidup diberkati, Amin. janji hidup kelimpahan, janji hidup berhasil, Amin. janji hidup panjang umur sudah Tuhan berikan. Amin. 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 Itu janji Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu punya sakit penyakit, doanya jangan lagi meminta Tuhan, aku minta supaya aku sembuh. Tidak, doanya katakan begini, Tuhan, aku sudah menerima kesembuhan. Amin. Itu caranya. Karena apa? Karena kita sudah menerimanya. Kita sudah percaya kalau kita mengatakan Tuhan, aku meminta kesembuhan, Tuhan sembuhkan aku. Kita seolah-olah tidak mempercayai apa yang sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Bahwa dia telah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Amin. Doanya begini, Tuhan terima kasih, aku sudah menerima kesembuhan dalam Amin. Yesus. Sebut sakitmu, aku sudah sembuh dari sakit ini. Aku sudah sembuh dari sakit ini. Aku sudah sembuh dari sakit penyakitku. Aku sudah sembuh dari sakit jantungku. Aku sudah sembuh dari sakit apa? Sebut semua. Aku sudah sehat Tuhan. Aku sudah diberkati. Apa semua gunung masalah hidup saudara? Berdoa dengan cara yang berbeda. Mulai hari ini katakan bahwa aku telah menerima. Jangan bimbang hati saudara. Amin. Amin. Inilah bukti nyata sebuah iman. Orang yang berdoa dan mempercayai Yesus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai apapun yang terjadi di sekitar kita apapun di sekitar kita mengubah cara pandang kita. Amin. Apa yang terjadi barusan tadi jangan sampai merubah damai sejahtera kita. Ingat Bapak Ibu, hidup kita ini banyak hal yang sudah kita rencanakan. Dan ada hal-hal yang kita rencanakan di luar kendali kita. Halo? Kita sudah berencanakan yang terbaik, tetapi ada sesuatu yang terjadi di tengah jalan, tiba-tiba sesuatu itu di luar kendali kita terjadi. Kalaupun itu terjadi, jangan menjadi tawar hati. Amin. Seperti tadi kasus terjadi kita di gereja Ursirga, kita sudah rencanakan yang terbaik sudah semuanya. Terjadi seperti itu, jangan sampai merusak iman kita. Jangan sampai merusak hati kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena apa? Karena kita berjalan dalam iman. Semuanya ingat baik-baik. Tidak ada satu masalah pun dalam dunia ini yang tidak ada jalan keluar. Yes. Tidak ada sakit penyakit apapun dalam dunia ini yang tidak dapat disembuhkan. Tuhan Yesus mampu. Amin. 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 Apapun yang kita alami, percaya Bapak Ibu. Yes. Percaya. Jangan berjalan dengan cara pandang dunia. Berbicaralah, melihatlah dengan cara pandang Allah. Cara pandang Tuhan berbeda. Amin. Bagi manusia, bagi Maria dan Marta, Yesus terlambat. 4 hari dia terlambat. Lazarus sudah bau busuk. Tetapi bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Amin. Amin. Jadi itu Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar bagaimana setiap gunung masalah apapun kita mau patahkan, kita mau usir, kita mau singkirkan. Gunung masalah sakit penyakit, gunung masalah keuangan, gunung masalah keluarga, rumah tangga, apa yang menjadi masalahmu. Saya tidak tahu secara persis, beberapa saya tahu masalah, tetapi yang lain tidak tahu. Hari ini Bapak Ibu, kita nanti berdoa dengan ucapan perkataan. Amin. Sama-sama katakan masalahmu apa. Saya katakan dalam nama Yesus Kristus, masalah sakitku, aku katakan saat ini, aku campakkan. Amin. Amin. Ke dalam laut, aku singkirkan dalam nama Yesus Kristus, dan katakan aku sudah sembuh, aku sudah merdeka, aku sudah sehat, aku sudah diberkati. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari katakan dalam nama Yesus Kristus. Silahkan. Mari berdoa. Ucapkan dengan iman. Katakan telah sudah sehat, sudah diberkati. Apa saja? Aku sudah sehat. Mari berdoa. Kalau sudah punya sakit, Berkati. Sudah berhasil. pada Aku rahim, sudah sakit pada mengalami jantung, pada berkat. lambung, Aku pada sudah mana saja. mengalami kasih Katakan sejahtera. dalam nama Yesus Kristus. Aku sudah mengalami damai sejahtera. Katakan Aku sudah sembuh mengalami kemenangan demi kemenangan. dalam nama Yesus Aku Kristus. sudah mengalami kebahagiaan. Jantung sembuh. Aku sudah mengalami sukacita. Aku sudah mengalami segala sesuatu. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Sembuhan terjadi dengan iman kami katakan. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus dengan iman. Katakan ibu nanti sudah sembuh. Kista ini hilang oleh kuasa Allah. Sudah ibu nanti sudah menerima kesembuhan 2000 tahun yang lalu. Kesembuhan sudah terjadi. Sudah Tuhan Yesus sudah lakukan, sudah selesaikan semuanya. Kami menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu nanti sudah sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus Tuhan.
pergumulan dalam keluarga rumah tangga saat ini sudah selesai. Oh, Rabashakara, dalam Yesus, dalam Yesus, sehat semua rumah tangga keluarga dalam Yesus, pemulihan tadi dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus. Oh, masalah campakan, seluruh masalah campakan sama Yesus. Masalah campakan Yesus, masalah campakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Terima kasih. Semua masalah yang sudah dicampakkan, semua sudah disingkirkan, sudah hilang hidup kami. Kami sudah menerima kesembuhan. Kami sudah menerima kesehatan, kami sudah menerima umur panjang, kami sudah menerima berkat kelimpahan, kami sudah berhasil. Dalam Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.